Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di akun Cahter22, di mana di pembahasan kali ini kita membahas tentang tarung bebas antara Raden Mas Imam Kospangat versus Syekh Wulan. Pada saat itu pencaksilat dor di alun-alun Madiun. Dulu setiap tahun selalu diadakan pencaksilat di alun-alun Madiun. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan tarung bebas, yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan di Ponorogo. Alkisah berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di era tahun 60-an diadakan pertandingan pencaksilat dor di alun-alun Madiun. Pada saat itu naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan. Bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Digeladak jawara pencaksilat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Untuk catatan, pada saat itu PSHT belum mengikuti pertandingan pencak dor karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencaksilat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT mengikuti juga pertandingan pencak dor itu, dikarenakan ada perjanjian yang sangat memberatkan PSHT, bahwasannya jika sampai matahari tenggelam, Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencaksilat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tetapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, maka Raden Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul, segera Raden Mas Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacung jari itu adalah Raden Mas Imam Kospangat. Kemudian Raden Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding. Bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara menundukkan Raden Mas Imam Kospangat di atas tampah yang ditaburi kacang hijau. Dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragan saja, melainkan pertandingan gadiddoyan. Setelah selesai, Raden Mas Imam Kospangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu pada sang kanjeng ibu Raden Ayu Kusmiatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya, beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Kosensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT, karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, mati lan uripe PSHT ana ing tanganmu. Mula jeng adik kula waspada lan waskita supaya dan puri joyo kang sejati. Kalau di Indonesia kan dalam arti mati dan hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang. Maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati. Raden Mas Imam Kospangat mengangguk dan kemudian mencium tangan Raden Sutomo Mangkujoyo. Sebelum naik geladak, setelah naik di geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan, menapa kula angsal ngaturaken penuwun dumating andika. Untuk apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, monggo. Kula nyarokake bilih kawula-kawulon sedaya paguron wonten ing tlatah Madiun. Boten badhe bedal saking leladen Madiun, nanging bila kawula unggul ing jurit, kawula nyuwun sepados santri-santri panjenengan mlebet ing temut geladen wonten ing PSHT. Namun menika kawun kula. Dan untuk bahasa Indonesianya diartikan, saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi jika saya menang, saya minta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT.
Hanya itu permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sangat lama, tetapi kenyataannya tidak. Dalam waktu 1 menit 50 detik Syekh Wulan sudah terkapar, tidak dapat melanjutkan pertandingan. Maka keluarlah Raden Mas Imam Kospangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 70-an Syekh Wulan bertandang ke rumah Raden Mas Imam Kospangat. Tidak ada permusuhan di antara mereka, semua melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Raden Mas Imam Kospangat berkata pada Syekh Wulan, "Pripun menawi kula lan panjenengan gelut malih?" kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka. Setelah itu beliau mengizinkan santri-santri untuk ikut bergabung latihan dengan Pak Sati dan mengakui serta mendukung Pak Sati melebar sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang ini. Begitulah cerita singkat untuk pertandingan tarung bebas antara Raden Mas Imam dan Syekh Wulan menurut akun Cahter22. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persaudaraan.